Shalom, damai Kristus beserta kita. Kali ini kita akan melanjutkan kembali video sebelumnya dari pengkhotbah. Di bawah matahari tidak ada yang baru. Sesi nabi-nabi. Kemarin kita sudah kupas panjang lebar mengenai nabi-nabi zaman Perjanjian Lama. Sekarang kita akan bahas mengenai nabi-nabi zaman now. Ini kalau masih kepanjangan, saya bagi lagi ya. Semoga gak bingung. Karena memang banyak yang mau disampaikan. Tapi sebelumnya saya mau bicara tentang nabi palsu terlebih dahulu. Harusnya ada di video kemarin. Jadi sekarang tinggal nabi-nabi zaman now. Tapi sayanya kelupaan. Sudahlah, gak apa. Cuma sedikit kok. Biar gak rancu saja. Jadi perlu dijelaskan sedikit. Nabi palsu itu apa? Ada dua macam yang disebut dengan nabi palsu. Yang satu memang palsu, yang satu katakanlah oknum kalau bahasa kita sekarang. Untuk lebih mudah saya ganti saja kata nabi dengan dokter. Atau polisi dah. Lebih enak pakai polisi. Apa ada yang namanya polisi palsu? Polisi palsu itu ada dua macam. Yang satu memang bukan polisi, tapi mengaku polisi. Yang satu lagi memang polisi, tetapi tidak menjalankan tugasnya sebagaimana polisi. Yang kedua inilah yang kita sebut dengan oknum. Kita tidak menyebutnya polisi palsu. Dia memang polisi. Sekolah polisi, lulus, dan jadi polisi. Tapi dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi, dia malah berlaku sebagai kriminal. Sementara yang pertama tadi gak pernah sekolah polisi, atau sekolah polisi tapi gak lulus, saking pengennya jadi polisi sampai mengaku jadi polisi. Tahu ya bedanya? Dua macam polisi palsu. Yang satu memang polisi, kita katakan sebagai oknum. Yang satu memang bukan polisi. Inilah polisi palsu. Begitu juga dengan nabi palsu. Hananya dan Yeremia. Mana yang nabi palsu? Tidak ada. Keduanya memang nabi. Hananya itu katakanlah oknum. Jarang ada nabi palsu. Atau bahkan sama sekali tidak ada nabi palsu. Oknum banyak. Nangkep ya maksud saya ini? Kalau Amos bagaimana Om? Kan sudah jelas. Amos sendiri yang mengatakan kalau dirinya bukan dari golongan nabi. Hanya saja kebetulan firman Tuhan datang pada Amos. Tuhan berkehendak, siapa yang bisa melarang? Jangan sama Amos ya Tuhan. Amos bukan golongan nabi. Sakarepe Tuhan. Zaman dulu itu katakanlah ada semacam kasta. Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Ada kelas-kelas. Ini dari golongan raja, ini dari golongan nabi, ini dari golongan imam, ini dari golongan rakyat. Ada kelas-kelas. Amos bukan dari golongan nabi. Pekerja biasa. Zaman sekarang saja kan masih ada hal beginian. Naik kereta atau naik pesawat, kelas ekonomi atau kelas bisnis. Beda bos. Kelas atas, kelas bawah, kelas menengah, dibedakan. Kita sering berkoar-koar tentang persamaan hak. Tapi kitanya sering menipu diri sendiri. Tanpa kita sadari,
Yang sering kita lakukan justru sebaliknya. Ini jalur VIP, ini jalur umum. Ngono kok yo ngomong HAM, hak asasi manusia. Oke, supaya gak belakrak kemana-mana. Nabi palsu tadi sudah dimengerti ya. Tidak ada nabi palsu. Yang kitab suci maksudkan dengan nabi palsu itu kebanyakan lebih kepada oknum. Itu saja yang mau saya jelaskan supaya tidak rancu ke depannya. Sebab Yesus pernah berkata, nabi-nabi palsu akan bermunculan. Oknum atau memang nabi palsu. Saya katakan pada kalian, zaman kita ini, oknum itu ada, nabi palsu juga ada. Oke, sekarang kita akan bahas nabi-nabi zaman now lebih dahulu dan tetek bengek lainnya. Saya akan menggunakan Katolik dengan Protestan supaya bisa melihat dengan jelas maksud saya. Dan saya akan mulai dengan Katolik, karena dasar saya mengenal Yesus adalah dari Katolik. Saya ini dasarnya Katolik. Kalau ditanya orang, apakah saya masih Katolik? Jawabannya ada dua. Secara daging, saya masih Katolik. Saya tidak kemana-mana. Hal ini pun bukan tanpa sebab. Saya tidak akan memberi penjelasan detail tentang hal ini. Katolik akan dihakimi dengan Katolik. Protestan akan dihakimi dengan Protestan. Islam akan dihakimi dengan Islam. Buddha akan dihakimi dengan Buddha. Hindu akan dihakimi dengan Hindu. Ateis akan dihakimi dengan ateis. Itu saja yang bisa saya katakan. Benar-benar panjang kalau harus dijelaskan di sini. Jadi saya tidak kemana-mana. Secara daging, saya masih Katolik. Artinya apa? Saya masih di bawah otoritas Vatikan. Selama saya dikatakan bidat, saya masih Katolik. Katolik itu sendiri dalam memandang bidat ada dua. Satu bidat material, satu lagi bidat formal. Bidat material itu apa? Islam, Hindu, Buddha. Itulah bidat material. Gampangnya gitu dah. Gak pernah diajari tentang Yesus oleh Vatikan. Sebelum saya lanjut, saya mau ajukan pertanyaan. Protestan itu masuk bidat mana, Bapak Paus? Orang tuanya sudah Protestan. Anaknya begitu brojol, diajari tentang Yesus, tapi bukan Vatikan yang ngajar. Jadi masuk bidat material atau bidat formal. Karena hukumannya berbeda antara bidat material dan bidat formal. Bidat material dikatakan bukan kejahatan maupun dosa besar, karena tidak pernah menerima ajaran yang benar. Ajaran yang benar dari mana? Dari Paus Vatikan. Beda dengan bidat formal. Dosa yang mendatangkan laknat di akhirat dan mendatangkan ekskomunikasi di dunia. Jadi Protestan itu masuk bidat mana? Katolik, tapi ortodok. Masuk bidat mana? Walaupun dikatakan Katolik, tapi bukan Vatikan yang ngajari tentang Yesus.
Masuk bidat mana itu Katolik Ortodok? Firman Tuhan mengatakan, kita buka Lukas 12 ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Vatikan, Vatikan, Vatikan. Apakah gereja dipercayakan kepadamu? Apakah pengajaran tentang Yesus dipercayakan kepadamu? Apakah engkau satu-satunya gereja yang menerima ajaran yang benar? Bukankah mulutmu sendiri yang mengatakan gereja Katolik dibangun dengan dasar Petrus, batu karang yang teguh? Jika benar demikian, engkau ini diberi lebih, maka engkau dituntut lebih. Sudahkah engkau memberitakan Injil pada Dalai Lama? Sudahkah engkau memberitakan Injil pada Syekh Ahmed El-Tayeb? Sudahkah engkau memberitakan Injil pada dunia? Kenapa engkau tidak memberitakan Injil pada dunia, tapi justru sibuk membuat perjanjian-perjanjian damai dengan dunia? Perjanjian Lateran, perjanjian Abu Dhabi, perjanjian ABCD. Apa yang sedang kau lakukan, wahai Vatikan? Bukankah engkau diutus? Mengingatkan saya pada peristiwa Gibeon. Yosua tidak meminta keputusan Tuhan, tapi mengikat perjanjian dan mengadakan damai dengan Gibeon. Iman kepada Allah mempersatukan dan tidak memecah belah. Adakah maksud tersembunyi dalam kata-katamu ini, wahai Vatikan? Memang benar, roh dalam Kristus tidaklah memecah belah. Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Roh Allah tidak memecah belah, tetapi roh dunia memecah belah. Adakah engkau ingin menyatukan dunia di bawah kuasamu, sehingga engkau harus berdamai dengan dunia? Kenapa harus berdamai dengan dunia? Sebab Yesus sendiri juga pernah berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. 2 orang melawan 3 orang dalam satu rumah. Dan bukankah aku sekarang menjadi lawanmu? Aku yang dulu serumah denganmu kini menjadi lawanmu. Engkau mengucilkan aku. Aku katakan padamu, wahai Vatikan, tanpa perlu dikucilkan, aku pun dengan sendirinya menjauhi engkau." Memang benar apa yang dikatakan Yesus. Engkau ini seperti kuburan, terlihat bagus di luar, busuk di dalam. Kita kembali pada bidat tadi, yaitu bidat yang kedua menurut Katolik. Bidat formal. Bidat formal ini ya saya sendiri contoh yang paling baik. Saya diajar oleh Vatikan, mengenal Yesus dari Vatikan,
dibaptis secara Vatikan, tetapi kemudian berontak melawan Vatikan dengan menolak ajaran Trinitas. Pertanyaan lagi, kalau saya keluar dari Katolik lalu masuk Hindu, apakah kondisi saya bisa berubah menjadi bidat material, Bapak Paus? Karena menjadi bidat formal mengerikan, bosku. Dilaknat di akhirat, dikucilkan di dunia. Gak ono sing enak. Kalau bisa berubah, saya akan menyatakan diri sebagai umat Hindu aja wis. Rapopo atau umat Buddha dan berubah menjadi bidat material. Dusone ora gede-gede. Karena dianggap tidak pernah mendapat pengajaran yang benar. Tetapi kalau dikatakan tidak bisa, Odi, karena bagaimanapun juga engkau sudah pernah diajar ajaran yang benar. Maka secara daging, saya ini masih tetap Katolik. Dan itu artinya saya masih punya hak mengatasnamakan Katolik. Gak punya hak untuk masuk gereja Katolik, ora popo. Gak punya hak untuk terima komuni, ora paten. Tetapi saya masih punya hak mengatasnamakan Katolik, meski sebagai Katolik yang bidat. Saya belum keluar dari Katolik, sebab saya tidak bisa menjadi bidat material. Selamanya saya bidat formal. Dan sebagai umat Katolik, seharusnya kan saya ini patuh pada otoritas gereja Katolik. Saya harusnya patuh pada Vatikan, terikat dengan magisterium. Tetapi saya sudah tidak mau terikat dengan apapun, kecuali terikat dengan Yesus. Saya lepas magisterium. Saya membangkang pada otoritas Paus. Saya tidak percaya dengan ajaran Trinitas. Maka saya tetap dikatakan Katolik, tetapi saya adalah umat Katolik yang sesat. Saya ini sudah rusak sebagai umat Katolik, tapi tetap Katolik. Urusan saya ini umat Katolik yang taat atau umat Katolik yang bidat itu belakangan. Pokoknya saya masih Katolik. Saya tidak kemana-mana. Sampai sini nangkep ya. Jadi kalau ada Protestan yang berkata pada saya, Odi, yang lalu biarlah berlalu. Engkau ini sudah lahir baru. Gak usah diungkit-ungkit masa lalu kamu di Katolik. Loh, saya ini masih Katolik, bosku. Bagaimana saya bisa dikatakan mengungkit masa lalu kalau saya tidak punya masa lalu? Tuhan benar-benar maha bijaksana. Dia ngajari saya dengan amat sangat luar biasa. Benar-benar membuat saya speechless. Saya beritahu kalian, saudara. Kalian bisa memberi nasihat seperti itu pada orang-orang semacam ini. Misal, tadinya dia seorang Muslim, lalu pindah menjadi Kristen.
bahkan menjadi pendeta. Tapi sudah menjadi Kristen, khotbahnya ngurek-ngurek kejelekan Islam melulu. Patut dipertanyakan. Sudah move on apa belum ini pendeta? Atau sebaliknya, tadinya Kristen lalu pindah masuk Islam, bahkan menjadi ustadz. Tapi sudah di Islam, khotbahnya ngurek-ngurek kejelekan Kristen melulu. Ini namanya belum bisa move on. Jangan-jangan masih cinta sama Kristen. Kalau saya pribadi memang masih belum keluar dari Katolik. Saya memang masih cinta Katolik. Yesus pernah berkata pada Nathanael, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Saya Katolik sejati, coy. Always Katolik. Biarpun dikucilkan sama gereja sendiri, saya tetap mengaku Katolik. Biar dibuang sama gereja sendiri, saya tetap mengaku Katolik. Dilempari batu sekalipun, saya tetap mengaku Katolik. Katolik forever. Katolik sejati, my friend. Diancam hukuman apapun, baik itu ancaman dari Katolik sendiri maupun ancaman dari luar Katolik, saya tidak takut. Saya tetap mengaku Katolik. I love Katolik. Hidup Katolik. Aduh. Kalau saya tidak cinta Katolik, kalau saya sampai gak ngurus Katolik, maka saya akan diam saja. Justru karena saya masih cinta Katolik, saya masih peduli dengan saudara-saudari saya yang Katolik, maka saya tidak bisa diam. Saya akan terus ungkit patung-patung berhalanya. Saya akan terus ungkit trinitasnya. Saya akan terus ungkit-ungkit semua boroknya. Sakit, bosku, gak ngurus. Dengan patungmu aku yang sakit, engkau juga gak ngurus. Barangkali dengan sakitmu yang aku urek-urek, kalian kaum pemberontak bisa sembuh. Yeskiel 12. Wocon dewe. Tetapi secara roh, saya bukan lagi Katolik. Saya bahkan tidak punya agama. Saya hanya ikut Yesus. Itu saja. Dan ikut Yesus itu harus melepaskan segalanya, termasuk atribut kekatolikan saya, atribut kekristenan saya sebagai Kristen Katolik. Sebab Tuhan itu roh, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Justru secara roh inilah saya bisa menjangkau lebih luas lagi. Tidak hanya memperingatkan yang Katolik saja, tetapi saya juga bisa memperingatkan yang Protestan, bahkan yang Islam, yang Hindu, yang Buddha. Saya bisa berkata pada kalian yang Protestan, sudah ikut Yesus, move on saudara. Jangan ingat masa lalu,
Sudah ikut Yesus masih aja ribut soal sola fide, sola gratia, sola scriptura. Ora iso move on dari ajaran lama, yaitu ajaran gereja. Move on coy. Saya katakan pada kalian, sola fide, sola gratia, sola scriptura, itu semua adalah perkara sia-sia, perkara duniawi yang dicari-cari. Semua do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu tadi, bukankah itu sebuah doktrin? Sama seperti doktrin Trinitas. Semua memang berhubungan dengan Tuhan, sehingga seolah-olah menjadi perkara yang rohani. Tetapi bagi saya pribadi, itu semua adalah perkara duniawi yang sia-sia, perkara yang dibuat-buat. Bahkan saya katakan pada kalian, sesungguhnya lewat doktrin-doktrin tersebut, gereja ini punya hutang darah yang sangat besar. Gara-gara doktrin Trinitas, banyak darah yang tertumpah. Gara-gara doktrin Trisola, banyak manusia yang dibunuh. Gara-gara doktrin baptisan bayi, banyak terjadi pembantaian yang tidak sesuai dengan kehendak gereja. Mereka harus mati. Sekali lagi, kehendak gereja, bukan kehendak Tuhan. Dan mereka semua harus mati karena perkara yang sia-sia. Mati martir, omong kosong. Mati membela iman. Iman yang mana? Iman pada Tuhan atau iman pada gereja? Saya mau bongkar sedikit tentang sola scriptura. Kita akan bicara tentang kitab suci. Sedikit saja. Tuhan itu roh. Saya mau ambil sola scriptura. Hanya oleh kitab suci saja. Hanya firman Tuhan saja. Dari doktrin ini, banyak umat Kristen yang mengatakan, apapun yang ditanyakan, kitab suci mampu menjawab. Betul ya? Atau kalimat-kalimat serupa. Semua jawaban harus berdasar pada kitab suci. Kitab suci akan menjawab dengan sendirinya. Kalimat-kalimat sejenis lah. Saya katakan pada kalian, kitab suci itu terbatas, limited edition. Kitab suci hanya sanggup memuaskan keingintahuan dari daging saya saja, tetapi tidak sanggup memuaskan keingintahuan dari roh saya. Tuhan itu roh. Apa yang dapat membatasi roh? Dapatkah roh dibatasi ruang dan waktu? Tuhan pernah menantang Ayub. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Berapa luasnya langit? Di mana rumah bintang Kartika? Apakah hujan itu berayah? Dan lain sebagainya. Sekarang saya juga akan menantang kalian. Bersiaplah engkau sebagai ahli kitab suci. Bersiaplah kalian sebagai ahli sola scriptura. Pertanyaan saya sederhana saja.
tidak berat-berat seperti Tuhan menantang Ayub. Pertanyaan saya ringan. Ceritakan pada saya, apa yang dilakukan Nuh sehingga dianggap benar di mata Tuhan? Jawab saya, kalian yang berkata, Kitab Suci mampu menjawab segala pertanyaan. Karena saya juga ingin melakukan apa yang Nuh lakukan. Saya juga ingin hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Saya tidak mau seperti yang lain. Saya mau seperti Nuh. Maka jawablah saya berdasar pada Kitab Suci. Apa yang dilakukan Nuh sehingga dianggap benar di mata Tuhan ketika dunia ini sudah dianggap rusak oleh Tuhan? Saya beritahu pada kalian, saudara, roh itu bisa tumbuh. Makanan roh itu adalah firman Tuhan. Dan roh yang ada di dalam diri saya ini sedang tumbuh, berkembang, dan makin besar. Sementara daging saya makin kecil dan menuju pada kematian. Tubuh saya ini sudah tidak muat lagi buat roh saya. Sudah sesak, seperti pakai baju yang kekecilan rasanya. Dan Kitab Suci sebagai firman Tuhan sudah tidak sanggup lagi menjawab segala pertanyaan saya. Kitab Suci sebagai makanan roh sudah tidak bisa mengenyangkan roh yang ada di dalam diri saya. Kitab Suci itu memang benar firman Tuhan, tapi limited edition. Yesus itu firman Tuhan yang hidup, unlimited, gak bisa diubah, kekal selamanya, gak bisa ditipu, gak bisa direkayasa, gak bisa dikanonisasi. Kitab Suci itu kumpulan firman Tuhan yang pernah ditulis dan ditemukan manusia. Kalian jangan pernah berpikir seperti umat Islam mengenai Kitab Suci. Al-Quran turun dari surga. Jadi manusia tidak bisa ngotak-ngatik Al-Quran. Yang bisa diotak-atik itu hadis. Ada ribuan hadis. Tidak semuanya dianggap sahih. Begitu juga Kitab Suci. Kitab Suci itu ibarat hadisnya umat Islam. Tuhan pernah berfirman pada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Keluaran 17 ayat 14. Masih pada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan Israel. Kejadian 34 ayat 27. Firman Tuhan pada Yesaya, pergilah, tulislah di depan mata mereka dan cantumkanlah di suatu kitab. Yesaya 30 ayat 8. Firman Tuhan pada Yeremia, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Yeremia 30 ayat 2. Firman Tuhan pada Yeskiel, hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Yeskiel 24
ayat 2. Firman Tuhan pada Habakuk, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh. Habakuk 2 ayat 2. Firman Tuhan pada Yohanes, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Wahyu 1 ayat 11. Firman Tuhan pada Hosea, sekalipun kutuliskan banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Hosea 8 ayat 12. Kitab suci itu kumpulan dari perkamen-perkamen, manuskrip-manuskrip, naskah-naskah kuno yang pernah ditemukan manusia zaman sekarang. Lalu dipelajari, dipilih-pilih, mana yang sahih, mana yang tidak. Itulah kanonisasi. Artinya bisa diubah, tentu saja bisa. Dalam mengkanonisasi dulu, kitab Yeremia pernah tidak masuk kanon. Kitab Wahyu pernah keluar dari kanon. Kitab Mazmur yang sekarang kalian ketahui ada 150 pasal. Itu sebenarnya masih ada pasal 151, pasal 152, pasal 153, dan seterusnya. Tapi tidak dikanonisasi. Deuterokaronika. Kalian Protestan tidak ada kitab sucinya. Saya Katolik ada. Tapi itu pun tidak semua dimasukkan. Makabe contohnya. Hanya 1 Makabe dan 2 Makabe yang dimasukkan. 3 Makabe dan 4 Makabe tidak masuk. Surat-surat Rasul Paulus. Ini sebenarnya ya hanya surat-surat biasa. Surat menyurat antara bapak dengan anak-anak rohaninya. Paulus menulis surat pada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus juga pernah menulis surat pada Paulus. Tetapi yang dikanonisasi hanya suratnya Paulus pada anak-anaknya di Korintus. Filemon. Apa pentingnya hingga masuk kanon? Nangkep maksud saya? Jadi semisal kelak ditemukan naskah kitab Melkisedek misalnya, dan setelah diteliti ternyata benar usia kitab itu sesuai dengan kitab Kejadian. Apa gereja tidak akan mengadakan rundingan-rundingan lagi? Merevisi kitab suci, mengkanonisasi ulang, mengadakan sesuatu yang mereka sebut dengan persepakatan. Bagi saya pribadi, saya sudah tidak peduli dengan urusan seperti itu. Mau kitab Yeremia dibakar lagi, disobek, tidak lagi masuk menjadi kitab kanon, atau sebaliknya, kitab Henok dimasukkan sebagai kitab kanon, saya tidak peduli. Saya punya Yesus sebagai firman yang hidup. Benarlah apa yang Tuhan semesta alam pernah firmankan. Tua, muda, besar, kecil, semuanya akan diajar Tuhan sendiri. Firman Tuhan akan ditanam dalam hati mereka.
Itu kalau kalian mengerti benar firman yang hidup. Jadi kembali pada tantangan saya tadi. Katakanlah saya anggap kalian ini sebagai nabi. Saya minta tolong sama kalian. Tolong tanya pada Yesus. Apa yang dilakukan Nuh sehingga dianggap benar di mata Tuhan? Tetapi kalian tidak mau datang pada Yesus. Saya tunggu jawaban dari kalian, tetapi kalian tidak pernah memberi saya jawaban. Akhirnya diam-diam saya datang sendiri pada Yesus. Saya tanya sendiri pada Yesus. Ketika Yesus menjawab saya, otomatis saya bisa bicara panjang tentang Nuh. Tetapi ketika saya bisa bicara panjang lebar tentang Nuh, ganti kalian yang mempertanyakan saya. Dari mana kamu bisa tahu cerita tentang Nuh? Kalian akan berkata, gak ada cerita seperti itu di kitab suci. Engkau mengarang bebas, Sodi. Ceritamu tidak berdasar pada kitab suci. Repot ora mantu yo ngene iki. Memang gak ada ceritanya dalam kitab suci. Saya bertanya sendiri pada Yesus. Yesus itu firman yang hidup. Kalian saya mintai tolong, kalian gak mau nolong. Saya suruh kalian yang bertanya, kalian gak mau nanya. Akhirnya saya tanya sendiri, kalian katakan saya mengarang indah. Tak setelno lagu disco, kalian gak joget. Tak setelno lagu slow, kalian gak melo. Jaluk lagu opo? Dangdutan ta? Opo lagu rock? This is a song for a broken hearted, jeng jeng, terereretet. Tuhan itu roh. Bukan roh yang ada pada diri saya ini yang terbatas. Tetapi kitab sucinya yang terbatas. Limited edition. Saya butuh lebih dari kitab suci. Kitab suci sudah tidak bisa mengenyangkan saya lagi. Saya butuh Yesus, firman yang hidup. Saya gak butuh kitab suci yang bisa dikanonisasi. Saya butuh kitab suci yang tidak bisa dikanonisasi. Saya butuh Yesus. Itu sedikitnya tentang sola scriptura. Belum sola-sola yang lain ya. Trisola, pancasola, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi sekali lagi, secara roh, saya memang bukan Katolik lagi. Secara roh, saya sudah tidak punya agama. Saya lepaskan semua atribut Kristen saya. Adalah benar, mengikut Yesus itu harus melepaskan segalanya. Ini kalau kalian mengerti betul firman Tuhan yang hidup. Kita balik pada nabi-nabi zaman now ya. Sekarang begini. Pantekosta. Pada hari Pantekosta, Roh Kudus dicurahkan. Betul kan? Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Hal-hal di luar nalar. Orang Yunani tiba-tiba bisa bicara bahasa Jawa, padahal gak pernah belajar bahasa Jawa. Kan gitu sih? Orang Jawa tiba-tiba bicara bahasa Perancis,
padahal gak pernah belajar bahasa Perancis. Hal-hal ajaib yang terjadi. Nah, sekarang ini kan juga banyak hal-hal ajaib yang terjadi. Patung Yesus nangis, keluar minyak zaitun. Patung Maria nangis, keluar darah. Pendeta Protestan A tiba-tiba bernubuat begini. Pendeta Protestan B tiba-tiba bernubuat begitu. Hal-hal seperti ini kalau di Katolik gak bisa sembarangan dipercaya. Harus diteliti betul-betul. Tujuannya memang gak salah, saudara. Supaya kita tidak disesatkan dengan roh-roh jahat yang menipu. Jangan-jangan ini bukan mujizat, tetapi pekerjaan iblis. Harus diteliti sungguh-sungguh. Gak salah, saudara. Patung Maria menangis, mengeluarkan darah. Vatikan gak akan langsung percaya itu mujizat. Meski itu adalah patung Maria, salah satu patung sembahan Vatikan sendiri. Harus diteliti dulu. Setelah diteliti dan benar itu adalah mujizat, baru Vatikan ketok palu. Itu benar. Patung Maria menangis darah itu adalah mujizat. Baru umat boleh percaya. Sebelum Vatikan ketok palu, umat gak boleh percaya hal-hal seperti itu. Sekalipun itu patung sembahan dari Katolik sendiri. Doa di depan patung-patung itu kan ajarannya Katolik. Kalau dulu Bani Dan punya patung sembahan Mika. Sekarang Katolik juga punya patung sembahan Vatikan. Lebih banyak dari Bani Dan. Bahkan lebih banyak dari bani manapun yang pernah dilakukan oleh umat Israel. Katolik menyembah patung, tetapi juga bersumpah demi Tuhan semesta alam. Israel menyembah Tuhan semesta alam, tetapi juga bersumpah demi Dewa Milkom. Sejarah benar-benar terulang. Pusing dengar ajaran Katolik itu. Serius. Doa di depan patung Santa Maria. Doa di depan patung Santo Petrus. Doa di depan patung Dewa Yesus. Dan sekalipun itu patung-patung sembahannya Katolik, umat gak boleh percaya begitu saja kalau patung-patung tolol itu mengalami hal-hal supranatural. Patung Buddha menangis keluar minyak zaitun. Vatikan gak punya urusan. Itu patung bukan patung sembahannya Vatikan. Tapi kalau patung Maria menangis keluar darah, Vatikan punya urusan. Sebab itu salah satu patung sembahan milik Vatikan. Ada patung Dewa Yesus tiba-tiba tersenyum. Vatikan punya urusan. Dan umat Katolik gak boleh percaya begitu saja. Vatikan harus menyelidiki terlebih dahulu. Kalau sudah diselidiki dan dinyatakan benar, baru umat boleh percaya. Masalahnya, Roh Kudus itu kalau bekerja langsung brek keluar saabrek. Dan Vatikan harus menyelidiki satu persatu. Ketok palu dulu baru dinyatakan sah.
itu pekerjaan Roh Kudus atau bukan? Bapak Paus, ini ada patung Maria keluar darah. Apakah ini mujizat? Belum selesai diselidiki, bahkan belum diselidiki sama sekali, sudah ada yang teriak, Bapak Paus, patung Yesusku matanya ketap-ketip meremelek. Apakah ini mujizat? Belum sempat diselidiki, ada lagi yang teriak, Bapak Paus, itu teman saya Yosef bisa terbang. Apakah ini mujizat? Sanggupkah satu kampret meneliti semua pekerjaan Roh Kudus? Anggaplah ketiganya memang mujizat. Memang pekerjaan dari Roh Kudus. Bukankah pekerjaan Roh Kudus menjadi terhambat gara-gara satu kampret? Karena harus ketok palu dulu baru boleh dipercayai kalau itu pekerjaan Roh Kudus atau bukan. Ada pendeta Kristen Protestan bernubuat, kita umat Katolik gak boleh percaya begitu saja. Harus bertanya pada yang punya otoritas Gereja Katolik. Yang punya otoritas di Gereja Katolik siapa? Vatikan. Siapa penguasa Vatikan? Paus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita yang Katolik tidak percaya, atau lebih tepatnya tidak diperbolehkan untuk percaya selain dari ucapan Paus sebagai pemimpin tertinggi. Jadi kalau misalnya ada pendeta Protestan yang bernubuat begini, kita sebagai umat Katolik tidak diperbolehkan untuk percaya pada nubuatan pendeta itu. Hanya Paus satu-satunya yang boleh dipercaya. Itu kondisi saya dulu. Sekarang tidak lagi. Saya tidak butuh otoritas Paus untuk dapat mengetahui sebuah kebenaran. Saya punya Yesus, firman yang hidup. Saya bisa bertanya sendiri pada Yesus, apakah nubuatan itu benar atau tidak. Jadi saya tidak lagi mengenal otoritas. Apa itu otoritas gereja? Jadi kalau saya ditanya, apakah saya percaya ada pendeta yang bisa bernubuat? Oh, tentu saja saya percaya. Apa itu berarti saya percaya kalau mereka adalah nabi? Saya gak ngurus mau disebut apa. Saya percaya mereka diutus, itu saja. Muhammad diutus saja saya percaya. Gak peduli dia nabi apa bukan. Muhammad diutus bagi saya bukan soal dia menjadi nabi apa bukan. Sekedar mengingatkan, ketika saya masih bergumul, saya tidak hanya menanyakan tentang Kristen. Saya menanyakan segalanya. Tuhan itu roh. Saya menanyakan Islam, saya menanyakan Hindu, saya menanyakan Buddha, bahkan saya menanyakan animisme, dinamisme. Dan kalau kalian berpikir bahwa Yesus itu identik dengan Kristen, maka kalau saya bertanya tentang Hindu pada Yesus, Yesus tidak tahu apa-apa. Kalian salah besar. Makanya saya katakan pada kalian, sudah ikut Yesus, bos. Move on.
Jangan ingat ajaran lama, penuh doktrin yang sudah membunuh banyak umat Tuhan. Saya mau ungkap sedikit tentang Muhammad, karena saya mau bicara tentang sola fide dan sola gratia. Saya katakan pada kalian, Muhammad itu pernah diajar Yesus. Artinya Muhammad itu pernah disamperin Yesus. Hanya saja Muhammad tidak tahu siapa yang mengajar dia. Ketika bangsa Arab banyak menyembah berhala, Muhammad merasa ada sesuatu yang salah, dan dia berusaha mencari Tuhan yang benar. Orang kalau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan tidak akan menolak dia. Dan Yesus sebagai firman yang hidup, Yesus datang pada Muhammad. Yesus ngajar Muhammad. Kalau kalian pernah dengar umat Islam berkata, Gusti Allah bersolawat buat Muhammad, itulah Yesus. Hanya Muhammad belum mengenal Yesus. Dia tidak tahu siapa yang bersolawat buat dia. Muhammad sendiri belum mengenal Yesus, apalagi pengikutnya. Muhammad itu orang yang rendah diri. Dia mau belajar. Kitab suci mereka mengatakan, kalau engkau, wahai Muhammad, ada yang tidak engkau mengerti, bertanyalah pada kaum sebelum engkau. Siapa kaum sebelum Muhammad? Kaum Nasrani. Muhammad mau bertanya. Muhammad mau belajar. Tapi katakanlah seperti Terah, bapak Abraham. Belum sampai Kanaan sudah mati duluan. Pelajarannya Muhammad belum selesai. Dia sudah mati duluan. Kalau saja dia diberi Tuhan umur sedikit lebih panjang, dia akan mengenal siapa itu Yesus. Muhammad orang yang rendah diri. Dia mau belajar. Yang tidak mau belajar itu justru pengikutnya Muhammad. Gengsine gede. Ulama-ulama sekarang ini gengsine gede. Mereka tidak mau belajar dari yang Kristen. Diputusi dewe. Tetapi dari kalangan Kristen sendiri juga berlaku demikian. Gengsine gede. Tidak ada yang mau bertanya pada Tuhan. Diputusi dewe. Terlalu besar gengsine untuk mengakui bahwa Trinitas itu ajaran dusta. Tauhid itu ajaran yang benar. Lebih baik satu orang dibunuh daripada satu gereja roboh. Karena yang disentil ini dasar. Yesus banget. Mereka saling menguatkan hati orang-orang yang berbuat dosa, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Yang Islam menguatkan yang Islam, yang Kristen menguatkan yang Kristen. Keduanya tidak pernah bertanya pada Tuhan yang punya kuasa akan pengetahuan yang benar. Yang Islam mengatakan, sesudah Muhammad tidak ada lagi nabi. Muhammad adalah nabi terakhir. Siapa yang kalian tunggu di akhir zaman? Muhammadkah? Siapa yang turun melawan Dajjal? Muhammadkah? Kalau tidak ada lagi nabi sesudah Muhammad, maka yang melawan Dajjal harusnya Muhammad. Tetapi bukankah kalian berkata, Nabi Isa yang akan melawan Dajjal?
Maka nabi terakhirkah Muhammad? Dan untuk kalian yang Kristen, yang mengaku mengenal Yesus, saya katakan pada kalian, Muhammad memang tidak mengenal Yesus, tetapi Yesus mengenal Muhammad. Kalian mau ngomong apa? Kalian teriak, Tuhan, Tuhan. Tuhan berkata, enyalah, aku tidak mengenalmu. Kalian mau ngomong apa? Jadi kalau saya bisa percaya pendeta-pendeta itu diutus, kenapa saya tidak bisa percaya Muhammad juga diutus? Tuhan bisa mengutus siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Yesus itu firman yang hidup. Saya bisa bertanya siapa yang diutus, siapa yang tidak. Saya bisa bertanya siapa yang nabi palsu, siapa yang oknum, siapa yang memang benar nabi di zaman now. Dan saya hanya bicara kebenaran. Kalau tauhid itu benar, saya harus katakan itu benar. Kalau Trinitas itu dusta, saya harus katakan itu dusta. Sebelum saya masuk pada sola fide dan sola gratia, saya mau bertanya dulu tentang otoritas gereja. Apa itu otoritas gereja kalau di Protestan? Karena saya yang Katolik sekarang berlaku seperti Protestan, dan yang Protestan sekarang berlaku seperti Katolik. Yang pertama menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang pertama. Saya sebutnya ciri Tuhan. Dikatakan hidup, engkau ini mati. Dikatakan mati, engkau ini hidup. Ciri Tuhan. Tuhan tidak mau didahului manusia. Jadi apa itu otoritas gereja kalau di Protestan? Sudah 1 jam. Saya sambung saja next video, biar gak panjang-panjang. Saya yang Katolik melepaskan diri dari otoritas Vatikan. Yang Protestan membangun otoritas gereja. Jadi apa itu otoritas gereja? Saya akan tutup. Dengarkan saya baik-baik. Keluar dari gereja. Cari Yesus. Dengarkan baik-baik. Menanggap jangan. Teruslah berdusta sampai engkau muak. Berjanjilah. Shalom.